Selamat malam pemirsa, saya Gracia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Jogja Current News, edisi Selasa, 4 Juni 2024. Sejumlah berita yang akurat dan terpercaya sudah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama kali ini. Persediaan darah di kota Yogyakarta menipis pasca Lebaran. Jumlah pendonor yang berkurang mulai akhir Lebaran hingga libur Lebaran. PMI DIY menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah agar ketersediaan kantong darah tercukupi. Persediaan darah di kota Yogyakarta menipis pasca Lebaran. Jumlah pendonor yang berkurang mulai akhir Lebaran hingga libur Lebaran menjadi penyebab menipisnya persediaan darah. Indah, seorang ibu hamil mengungkapkan kesulitan mencari stok darah golongan darah O untuk proses persalinannya. Pihak rumah sakit menyarankan stok darah di PMI Kota Yogyakarta. Namun, persediaan kantong darah di PMI Kota Yogyakarta sedang menipis. Hanya tersisa 1 kantong yang boleh diambil asal dikembalikan lagi dalam stok darah golongan darah O. Sehingga Indah harus dibantu orang tuanya untuk mencari donor darah. Misalkan dari Ramadan sampai setelah Lebaran sebelum menurun, tapi setiap Ramadan kan kita ada kerjasama dengan SCTV yang menyelenggarakan tiap pertengahan Ramadan di bulan ini. Dan habis banget itu kita setiap harinya selalu ada stok emergency setiap masyarakat. Setelah emergency itu kayak itu hamil melahirkan. Itu kan biasanya kita selalu ada stok tersedia di sini. Ya, mungkin untuk masyarakat yang belum tahu efek baiknya untuk donor darah itu, untuk apalagi untuk cowok ya, itu kan untuk regenerasi darah, mungkin sel darah yang baru nanti biar lebih baik lagi. Dinas Pariwisata Bantul resmi menaikkan tarif retribusi wisata Bantul sejak hari Rabu 1 Mei 2024. Mulai dari pantai hingga tempat wisata naik menjadi harga Rp15.000. Kenaikan tiket retribusi ini bertujuan untuk mengelola infrastruktur pariwisata maupun peningkatan kapasitas wisatawan. Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memang sesuai dengan peraturan Bupati nomor 23 tahun 2024 tentang tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga memang mengalami perubahan mulai tanggal 1 Mei 2024 kemarin. Selamat sore, dengan Mbak siapa? Saya Syifa, ini teman saya Adel. Bagaimana tanggapan Mbak terhadap kenaikan tarif tiket wisata di Bantul? Kalau menurut saya ini kan nggak terlalu tinggi ya kenaikannya. 10.000. Ya, sekarang 15, cuma 5.000 aja. Jadi kayaknya masih worth it sih kalau Apa harapan Mbak terkait kenaikan harga tiket ini? menurut saya harapannya semoga dengan kenaikan harga tiket ini kondisi pantai bisa lebih bersih lagi dari sebelumnya, terutama bisa membantu UMKM yang ada di Bantul. Makasih ya Mbak. Iya. Dengan perdana. Mas, bagaimana tanggapan terhadap kenaikan tarif wisata Bantul? Untuk opini saya mungkin agak memberatkan ya, karena di sisi lain UMR kita rendah, dan mungkin dengan kenaikan harga wisata itu, apakah harga fasilitas akan diperbarui atau diperbaiki gitu apa enggak. Misalnya kayak sampah-sampah di tempat wisata kan kebetulan sangat menumpuk kan akhir-akhir ini. Apakah itu akan dibersihkan atau tidak? Dengan kenaikan biaya tersebut akan pemilik tempat wisata itu akan bekerja semestinya atau tidak? Kegiatan ekstrakurikuler pramuka diubah statusnya menjadi tidak wajib. Hal ini menimbulkan perbincangan di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pihak Dipora menegaskan bahwa walaupun pramuka tak diwajibkan lagi, tetapi setiap sekolah tetap harus mengadakan kegiatan pramuka sesuai aturan Kemendikbud. Menurutku nggak ada salahnya untuk Islam atau nggak wajib, karena
ada kayak calon anggota. Anggota itu adalah mereka yang ingin jadi bantara. Jadi kalau misalnya emang nggak wajib pramuka, mereka bisa mengembangkan bakat itu di Saka, kayak Saka-Saka Bayangkari, Bayangkara, dan Saka-Saka lainnya. Jadi mereka nggak harus wajib di sekolah gitu. Jadi begini, berkaitan dengan ekstrakurikuler pramuka, sesuai dengan edaran dari Pak Menteri ya, bahwa sekolah itu masih wajib untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya. Cuma anaknya itu nanti sebagai bentuk pilihan ya, bentuk pilihan untuk ekstrakurikuler pramuka seperti ekstrakurikuler yang lain. Kegiatan pramuka menjadi tidak wajib bagi siswa, tetapi tetap wajib bagi sekolah menyediakan kegiatan tersebut. Alternatif kegiatan lain yaitu siswa sudah menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila, yang itu juga wajib dilaksanakan oleh sekolah, dan juga dinas mempunyai program namanya pendidikan khas kejogjaan yang dipergunakan untuk menanamkan nilai-nilai luhur bagi siswa dengan tujuan agar siswa menjadi lebih berbudi pekerti luhur dan mempunyai moral yang utama. Pakuan Mall Jogja kembali menggelar event menarik. Cherry Blossom Festival merupakan event yang diadakan pada tanggal 19 sampai 28 April di bagian Society Atrium Underground Floor. Aneka stand seputar hobis berjajar seperti action figure, merchandise K-pop, aksesoris, dan lain-lainnya. Festival ini juga dimeriahkan dengan kegiatan seru seperti Noel Bank Party, dance competition, cosplay competition, dan masih banyak lainnya. Johan, manajer event Pakuan Mall menyebutkan, Pakuan Mall Jogja rutin menyelenggarakan event tiap bulan untuk menarik minat masyarakat. Acara ini dikelola langsung oleh Pakuan Group untuk para pencinta anime dan K-pop. Sayang untuk dilewatkan bukan? Ayo ramaikan dan datang ke Festival Cherry Blossom. Segera ya! Karena tertarik dari segi Jepangnya aja sih. Sebenarnya Koreanya juga suka, cuman lebih tertarik ke Jepangnya, sama ada figur-figur animenya, jadi agak suka aja gitu. Seru sih, seru-seru. Terus banyak juga yang jual-jual figurnya, jadi kayak tertarik juga gitu. Harapannya supaya tahun depan kalau misalnya ada acara ini lagi, biar lebih rame lagi, karena menurutku ini masih ya kurang rame, tapi udah cukup sih, udah oke. Ya, tema acara kali ini kan memadukan antara Korea dan Jepang. Jadi kami ingin berpartisipasi untuk memperkenalkan budaya Korea di Indonesia melalui olahraga Taekwondo. Persiapan ini sendiri kami hanya melakukan dalam waktu satu hari, ya tepatnya 1 jam. 1 jam kemarin. Bila sedang berlibur di kota Yogyakarta, tentu tidak lengkap rasanya jika belum mengunjungi Keraton Yogyakarta. Apalagi keraton sedang mengadakan pertunjukan wayang seni Semar Puguh yang dilaksanakan di Bangsal Sri Mangati. Mari simak bersama laporan langsung dari tim reporter kami yang telah tiba di lapangan. Keraton merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi pada saat berlibur di kota Yogyakarta. Salah satu acara yang sedang berlangsung saat ini ialah pertunjukan wayang kulit dengan judul Semar Puguh. Pertunjukan ini merupakan salah satu dari rangkaian pentas Sri Mangati yang berlangsung dari hari Selasa 23 April sampai dengan Sabtu 27 April 2024. Permisi, sekarang bersama dengan siapa? Saya Yuda dari Purwokerto, Banyumas. Lalu Anda mengetahui pementasan ini dari mana? Instagram, TikTok, atau media lain? Pementasan ini? Ya. Sebenarnya cuma jalan-jalan sih, terus pengen aja ke keraton. Kebetulan ada acara ini sih. Ya. Lalu bagaimana pendapat Anda dengan adanya pertunjukan wayang kulit ini? Kalau pendapat saya sih, adanya pertunjukan wayang kulit ini bagus ya, karena bisa memperkenalkan budaya kita kan ke orang luar, ataupun mungkin yang dari luar Jawa gitu, cara kenal budaya kita. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktu itu. Ya, sama-sama. Ya. Perlu diketahui bahwa Keraton Melayu Soekarto Hadiningrat itu dalam menyambut kehadiran atau kedatangan tamu
wisata baik domestik ataupun dari luar negeri, kita menyuguhkan suatu atraksi, suatu pagelaran yang dimiliki, budaya yang dimiliki oleh Keraton Ngaijowarto Hadiningrat. Tadi saya katakan diawali dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Selasa itu karawitan diselingi beksan, hari Rabu wayang golek, hari Kamis wayang kulit seperti sekarang ini, hari Jumat besok itu sekar mocokan, hari Sabtu wayang wong, hari Minggu gladen wayang wong. Durasi waktunya 2 jam, diawali jam 9 sampai dengan 11 siang. Demikian laporan mengenai pertunjukan wayang kulit Semar Tugu. Saya Firman dari Kerton Yogyakarta melaporkan untuk Jogja Current News. Demikian berita utama kali ini, tetap bersama kami di Jogja Current News. Becah, ayo saiki dolan ning Mandala. Gas, mumpung ana wektu iki. Ayo dolan galem sih. Ana rasa ayo langsung gas wae. Wae langsung gas. Sepurane ya pen mergo aku ingin jak keberbutan kuwi dadi kaya ngene. Kan wingi aku wis omong ning dalan ki ati-ati, rasa ngebut-ngebut. Kowe wingi ora nggo helm sisan. Umpamane aku ingin ra ngejak kebut-kebutan, pasti Ipen ora lara kaya ngene. Kembali lagi bersama saya Gracia di Jogja Current News. Sungai Code kini menghadapi masalah serius berupa pencemaran sampah. Bersama rekan saya Nabilah yang sudah ada di lapangan. Nabilah, bagaimana kondisi di sana? Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sungai Code atau biasa disebut dengan Kali Code. Salah satu sungai yang berada di tengah kota Yogyakarta yang membentang sejauh 41 km. Kondisi Sungai Code saat ini sangat memprihatinkan lantaran banyaknya tumpukan sampah di sepanjang sungai, menyebabkan sungai menjadi tercemar dan beresiko buruk pada masyarakat sekitar. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Nabila melaporkan untuk Jogja Current News. Baik, terima kasih Nabila atas laporannya. Sejumlah faktor menjadi penyebab dari kondisi Sungai Code saat ini. Seiring dengan meningkatnya penduduk dan kurangnya kesadaran lingkungan, banyak sampah menumpuk di sepanjang aliran sungai, menyebabkan air menjadi keruh dan berbau tidak sedap. Ditambah kini Sungai Code tercemar limbah domestik dan industri. Masalah ini tidak hanya berdampak pada estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan bagi warga sekitar dan ekosistem sungai. Dampaknya itu kurang, istilahnya itu pribadi saya yang rumahnya dekat pinggiran sungai. Itu yang pertama, untuk bau, akan bau, dan kurang nyaman untuk dilihat. Keindahannya sudah tidak ada, sudah hilang untuk keindahan sungainya, untuk kenyamanannya. Karena bau itu sendiri. Bau dan pencemaran sampah. Sebenarnya dari awal dulu, dari pencemaran Sungai Code ini juga nggak sampah. Dulu dari pembuangan limbah-limbah rumah sakit, limbah pabrik yang istilahnya di daerah utara sana, dibuangnya di Sungai Code. Pihak DLH telah melakukan berbagai upaya, namun tantangannya besar, terutama dalam mengatasi limbah domestik dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar. DLH berharap upaya penanganan pencemaran Sungai Code dapat berjalan efektif dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak. Pemerintah, industri, dan masyarakat perlu bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan pencemaran Sungai Code. Kami dari tahun 2013 itu kami merekrut
sejumlah tenaga pembersihan sungai. Kalau sampai saat ini itu ada sekitar 60. Di Sungai Code sendiri itu ada 20 orang yang bertugas membersihkan. Kami setiap hari membersihkan, tapi juga edukasi ini kami berikan dalam bentuk kerja bakti gerakan bersih sungai. Selanjutnya peringatan demo internasional. Tetaplah bersama kami di Jogja Current News. Sanggar Penny, di mana produk peralatan makan dari kayu yang terbukti kuat dan elegan. Sanggar Penny, karya seni dari hati. Hari Buruh Internasional atau May Day, aksi demo pada Rabu siang 1 Mei 2024 penuhi beberapa titik lokasi di Yogyakarta. Sejumlah serikat buruh menggelar aksi mulai dari kawasan Tugu dan berakhir di kawasan titik 0 km. Aksi demo ini digelar oleh beberapa kelompok atau serikat pekerja seperti SPSI, KSPSI, SPM, Partai Buruh, dan lain-lainnya. Di bawah naungan Majelis Pekerja Buruh MPIB DIY, yang mengajukan 16 tuntutan untuk memperjuangkan keadilan dan hak yang layak bagi para pekerja atau buruh. Kemudian yang berikutnya kepada Pemda DIY agar segera merevisi UMK tahun 2024 minimal 15%, karena upah minimum di Yogyakarta jauh lebih rendah dari KL, karena KL yang kami survei itu di angka 3,5 juta sampai 4 juta, sementara upah minimum di Jogja rata-rata cuma di angka 2 juta, maka masih benar pasak daripada tiang, maka kemudian Gubernur DIY harus merevisi besaran upah minimum. Jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapuskan, maka alhamdulillah kepada undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2023. Jadi memakai undang-undang yang lama sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, yang pertama kita melakukan penggalangan kepada kelompok-kelompok yang akan melaksanakan aksi hari ini. Kita sampaikan yang untuk selalu menjaga keamanan maupun ketertiban, tidak anarki. Karena ini juga ini kota kita, kota Yogyakarta, kota wisata, kota pelajar, kota budaya, sehingga jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang merusak sehingga mengganggu masyarakat lainnya. Sejarah panjang demonstrasi Indonesia mencerminkan perjalanan bangsa ini dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan, serta membangun demokrasi yang lebih baik. Denta Yulian, perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau biasa disebut SPSI, menyatakan bahwa selama upah buruh dan hak mereka belum terpenuhi, maka kegiatan demo Hari Buruh akan terus dilaksanakan sampai peningkatan kesejahteraan buruh terwujud. Jadi memang setiap tanggal 1 Mei itu kita peringati sebagai Hari Buruh Sedunia. Latar belakang dan sejarahnya jelas hampir satu abad yang lalu lah, di akhir abad 19 itu pernah terjadi demo besar-besaran, dan itu tidak hanya satu hari, ada beberapa minggu kalau tidak salah. Itu memang pada waktu itu di Amerika Serikat itu terjadi demonstrasi terkait pengurangan jam kerja, di mana pada waktu itu orang bekerja di pabrik, di perusahaan itu bisa lebih daripada 12 jam sehari, ya 12, 15 hingga bahkan 18 jam. Nah pada waktu itu banyak para buruh pekerja yang tergabung di Serikat Pekerja di Amerika Serikat pada waktu itu menolak atas pemberlakuan jam kerja tersebut dan menuntut untuk pengurangan menjadi 8 jam kerja. Masyarakat Jogja merasa upah yang mereka terima bisa tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan kota lain. Sebagai negara yang demokratis, pemerintah wajib menampung segala aspirasi dari masyarakat. Dengan demo,
Harapannya pemerintah dapat mengevaluasi kekurangan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya demo buruh itu kan haknya para pekerja ya, sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu diperbolehkan untuk melakukan demo buruh asalkan tidak anarkis seperti itu ya Mas ya. Terkait dengan demo mungkin semua sudah ada aturan mainnya ya, semua dilindungi dengan undang-undang sehingga ya monggo kalau mau menyuarakan, toh itu juga ada wadahnya. Yang tidak mampu menyuarakan atau dengan apresiasi yang lain ya monggo, sehingga asal itu tidak mengganggu tempat umum, tidak mengganggu aktivitas yang lain, saya kira monggo saja. Selanjutnya, berita mengenai kenaikan harga pangan, arus mudik tol Solo Jogja, dan arus balik bus Jombor. Tetaplah bersama kami setelah iklan berikut ini. Becah, ayo saiki dolan ning Mandala. Gas, mumpung ana wektu iki. Ayo dolan gelem sih. Ana rasa, ayo langsung gas wae. Wae langsung gas, gas. Sepurane ya Ben, mergo aku ingin jak keberbutan kuwi dadi kaya ngene. Kan wingi aku wis omong, ning dalan ki ati-ati, rasa ngebut-ngebut. Kowe wingi ora nggo helm sisan. Umpamane aku wingi ora ngejak kebut-kebutan, pasti Ipen ora lara kaya ngene. Kembali lagi bersama saya Gracia di Jogja Current News. Harga pangan di pasar daerah Sleman merangkak naik menjelang Lebaran. Kenaikan pangan ini sudah menjadi tren tahunan jelang Hari Raya Idul Fitri. Bahan pangan mulai dari daging ayam, sapi, ikan, cabai, dan bawang naik sedikit demi sedikit. Permintaan masyarakat yang membludak serta ketersediaan bahan pangan yang tidak sesuai menyebabkan kenaikan harga. Permintaan masyarakat yang membludak serta ketersediaan bahan pangan yang tidak sesuai menjadi penyebab utama kenaikan harga pangan ini. Ditambah fenomena El Nino di beberapa daerah dan banjir di daerah sentra penghasil menyebabkan ketersediaan bahan pokok berkurang. Emma, salah satu pembeli di pasar, mengatakan ketersediaan bahan pangan tertentu masih susah untuk didapatkan. Karena hal inilah, ia harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli cabai, bawang, dan daging. Ia hanya bisa berharap kenaikan harga bahan pangan ini bisa cepat menurun agar ia bisa membeli bahan pangan dengan nyaman tanpa memusingkan harga yang mahal. Masih ada terutama ikan, ayam, daging sapi itu masih naik. Kemudian kalau untuk beras tadi kayak sebelum Lebaran itu harganya tetap yang bagus 16, yang sedang 14 karena kan gagal panen tadi. Sementara bawang berambang itu naik gratis sampai harga 50 per kilo, bisa 40 per kilo. Kalau menjelang Lebaran kemarin ya ada beberapa komoditas barang kebutuhan pokok yang memang menjadi tren tahunan mengalami kenaikan permintaan, di antaranya adalah daging ayam. Lalu komoditas, kalau beras itu sebenarnya bukan naik lagi tapi dia ada di stabil tinggi memang. Yang naik juga itu gula pasir ya. Gula pasir, lalu minyak goreng juga ada mengalami sedikit kenaikan harga tapi tidak cukup signifikan. Sehari menjelang Hari Raya, arus mudik tol fungsional Solo Jogja terpantau ramai lancar. Mari simak laporan langsung dari tim reporter kami yang telah tiba di lapangan. Selamat siang Firman, bagaimana situasi di sana? Selamat siang, saya Firman melaporkan langsung dari pintu eksit tol Awen Tol Fungsional Solo Jogja. Tol fungsional sepanjang 25 km ini menghubungkan antara Kartasura sampai dengan Ngawen, resmi dibuka pada hari Jumat
pada tanggal 5 April 2024. Terpantau 1 hari menjelang Lebaran, terjadi lonjakan volume arus mudik di tol fungsional Solo Jogja. Satu, dua, tiga. Bersama saya seorang narasumber dari kepolisian dapat memberikan informasi situasi lalu lintas dan persiapan keamanan di tol ini. Di sini saya bersama salah satu anggota Salantas Polres Klaten. Selamat siang dengan Pak Yana di sini. Pak Yana, bagaimana kondisi terkini lalu lintas di aksi tol Solo Jogja? Selamat siang, ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita saksikan bahwa kondisi arus lalu lintas khususnya yang keluar exit tol fungsional Ngawen ini saat ini bisa kita lihat situasi normal, arus lancar terkendali. Arus lalin yang keluar exit tol ini hari pertama adalah 3.000 lebih, kemudian meningkat menjadi 6.000, kemudian hari ketiganya sekitar 7.000 kurang sedikit. Kemudian saat ini adalah situasi arus lalu lintas yang keluar cenderung menurun menjadi 6.000 sekian. Kemudian hari ini kalau kita perkirakan estimasinya nanti sekitar 5.000-an. Jadi secara skala hari ini adalah menurun. Baik Firman, terima kasih. Itulah laporan langsung dari lapangan mengenai arus mudik di tol fungsional Solo Jogja. 4 hari pasca Lebaran, jumlah pemudik yang menggunakan transportasi bus terpantau masih tinggi. Dinas Perhubungan pun memperkirakan persentase kenaikan pemudik mencapai 39,36%. Dalam mengantisipasi segala hal buruk, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah melakukan penambahan petugas di setiap titik terminal Jombor agar masyarakat bisa terlayani dengan maksimal. Untuk di terminal Jombor arus balik Mas ya, sudah mulai turun Mas. Iya. Total lebih dari berapa? 300 lebih. Ya. Ya itu kan sudah setiap tahun seperti itu, jadi tidak ada yang dipersiapkan. Tentu excited ya, karena bisa balik lagi kumpul sama keluarga. Kayaknya nggak ada bedanya ya, tetap padat dan kayaknya malah makin ramai. Kalau fasilitas dan kerja kayaknya udah cukup optimal. Mungkin bisa ditambah ini ya, beberapa titik tuh ditambah lagi tentang tempat sampahnya, karena jarak-jarak antar tempat sampah tuh saya lihat masih terlalu jauh. Kota Yogyakarta selalu menjadi tempat pilihan untuk berlibur. Simak beritanya setelah iklan berikut ini. Sanggar Penny, di mana produk peralatan makan dari kayu yang terbukti kuat dan elegan. Sanggar Penny, karya seni dari hati. Wisata kota Jogja bukan hanya di Malioboro saja, tetapi setiap sudut kota ini menawarkan keindahan. Berikut beritanya. Kota Yogyakarta selalu mempunyai destinasi wisata alam yang menarik, serta menyejukkan di hati. Salah satu destinasi wisata dengan pemandangan alam yang sangat memukau ialah Puncak Sosok. Mari simak bersama laporan langsung dari tim reporter kami yang telah tiba di lapangan. Di tengah hidup pikuk perkotaan yang tak pernah usai, wisata Puncak Sosok
di Provinsi Yogyakarta, tepatnya yang ada di Kabupaten Bantul, ini hadir sebagai sebuah destinasi wisata alam yang memanjakan mata dan juga menenangkan jiwa. Terima kasih. Dari Puncak Sosok ini kita menawarkan beberapa kegiatan dan juga film juga yang landscape kota Jogja, ini dari mulai kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, itu bisa Gunung Kidul bisa dilihat dari Puncak Sosok ini. Dan di Puncak Sosok ini bisa dilihat mulai dari pagi hari, siang, sore sampai malam. Di sini kebanyakan ya minum-minuman, minuman itu sama gorengan, nasi bakar dan lain-lain. Ada jagung bakar juga, roti bakar. Jadi jajanan ringan yang tersedia di sini. Fasilitas di Puncak Sosok ini tuh sebenarnya banyak, tapi yang paling menarik itu ada live musiknya. Tiap hari mungkin ya ada beberapa hari yang nggak ada live musiknya, terus juga banyak makanan-makanan yang murah juga, jadi harganya nggak terlalu mahal. Kota Baru Ceria kini hadir dan diselenggarakan pada 27 April 2024 di sepanjang Jalan Suroto, mulai pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Acara dikemas dengan desain eksentrik dan menarik atensi, ditambah berbagai program asik seperti Taman Ria, workshop, bazaria, talk show, performance art, panggung musik, dan marching band. Acara ini diadakan setiap bulan di minggu keempat tiap malam minggu. Jangan lewatkan Kota Baru Ceria bulan ini. Jadi sebenarnya Kota Baru itu kami merespon, tahun kemarin kami ada namanya Kota Baru Avon Fest, di mana di sana lebih ke bangunan Belanda, Indis gitu. Jadi wilayahnya di dekat Padmanaba. Akhirnya itu pun juga diadakan tiap sebulan sekali. Nah, tahun ini kami mulai mencoba yang lain dan permintaan dari Pak Dinpar buat merespon depan halaman Dinpar Kota dan Boulevard Kota Baru ini gitu. Jadinya kami berubah tema dari yang awalnya Indis dan Belanda-Belanda, ada dansa seperti itu, kami berubah menjadi Kota Baru Ceria. Yang diharap sebenarnya itu warna baru untuk teman-teman dari semua kalangan, termasuk anak-anak muda. Jadi kita di Kota Baru Ceria ini juga merangkul anak-anak muda. Kebetulan ini kan usaha kami di bidang kuliner, dan wisata itu kan, pariwisata itu identik dengan wisata kuliner juga selain tempat-tempat. Jadi kita ikut acara ini. Menarik sih Mas, dari pagi tadi sepedahan ya, sama sekarang ada live musik, bagus banget sih. Iya, apalagi tadi pagi itu ada goes juga. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan Yogyakarta News. Selamat malam dan sampai jumpa.